Nabi Musa alaihi salam adalah satu-satunya nabi yang boleh berdialog dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah, dia akan berdialog dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya, dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya, yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Dikutip dari 1001 kisah teladan Islam dari nukilan kitab-kitab Birrul Walidain, diceritakan suatu hari, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan menemaniku? Allah pun menjawab, dengan mengatakan nama orang itu, kampung, serta tempat tinggalnya. Nabi Musa pun penasaran, seperti apa amalan pemuda itu hingga diberikan rahmat Allah berupa surga. Bahkan bukan hanya surga, si pemuda juga dijanjikan akan tinggal berdampingan dengan utusan Allah. Tentu hal tersebut sebuah keutamaan yang diberikan pada seseorang meski saleh sekalipun. Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, kemudian mulai berjalan demi menemukan pemuda tersebut. Beliau mencari dari satu desa ke desa lainnya, dan bertanya kepada para penduduk mana tempat tinggalnya. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau bertemu dengan orang tersebut. Ia ternyata seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Kedatangan Nabi Musa membuat si pemuda kaget. Pemuda tersebut tak pernah menyangka seorang nabi mendatangi rumahnya seorang diri. Namun pemuda itu juga dilanda kegalauan karena Nabi Musa datang di saat ia harus melakukan suatu pekerjaan. Pemuda itu kemudian meminta maaf kepada Nabi Musa karena tidak dapat menjamunya. Ia pun meminta izin untuk keluar melakukan aktivitas rutinnya. Mengetahui hal itu Nabi Musa memakluminya dan meminta agar diizinkan bertandang selama beberapa waktu. Nabi Musa pun terus mengamati aktivitas si pemuda itu, untuk menjawab rasa penasaran dalam hatinya. Beliau sangat penasaran dan mempertanyakan amalan apa yang dilakukan oleh pemuda itu, sehingga menjadi seorang ahli surga yang mendapatkan kemuliaan. Nabi Musa dibuat terkaget ketika melihat pemuda tersebut menggendong seekor babi besar yang ia simpan di rumahnya. Pemuda tersebut bahkan memandikan babi itu dengan penuh kasih sayang. Dan setelah dimandikan, babi itu juga dikeringkan kemudian dipeluk dan cium, kemudian diantar ke tempat semula lagi. Perbuatan yang dilakukan itu, hampir saja membuat Nabi Musa menegur apa yang ia lakukan. Ternyata bukan hanya satu babi. Setelah merawat babi pertama, pemuda tersebut kemudian kembali mengeluarkan babi lain dari rumahnya. Hal sama pun juga dilakukan seperti halnya babi yang pertama. Usai melakukan hal tersebut, pemuda itu kemudian kembali menemui Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, apakah agamamu?" "Saya beragama Tauhid," jawab si pemuda. Nabi Musa kemudian kembali bertanya, "Lalu mengapa engkau memeliharakan babi?" Pemuda tersebut kemudian menjawab, bahwa kedua babi tersebut adalah orang tuanya. Kemudian ia mengisahkan, di suatu masa ia melihat petir menyambar kedua orang tuanya. Saat itu ia berpikir orang tuanya telah tewas. Namun ternyata, ia mendapati bukan jenazah orang tuanya, melainkan 2 ekor babi. 2 babi tersebut kemudian ia bawa pulang dan dirawat dengan baik. Mereka telah melakukan dosa besar, sehingga Allah mengganti rupa mereka dengan rupa babi, kata pemuda tersebut. Meski pemuda itu tahu, kalau kedua orang tuanya telah bermaksiat kepada Allah sampai mendapatkan azab, pemuda tersebut tetap dengan berbakti merawat keduanya. Bahkan rupa kedua orang tuanya yang saat ini menjadi babi, ia pun tak mempermasalahkannya. Pemuda tersebut tetap merasa berkewajiban sebagai anak untuk berbakti pada orang tua. Setiap hari aku berdoa agar Allah mengampuni dosa mereka dan mengembalikan wujud mereka seperti sedia kala, namun Allah belum mengabulkan doaku. Maka seketika itu juga, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga dengan kamu di surga nanti, baktinya sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya berbentuk babi, dia tetap berbakti dan menjalankan kewajibannya sebagai anak. Oleh karena itu kunaikkan makamnya sebagai anak soleh di sisiku. Allah juga berfirman lagi yang bermaksud, oleh karena dia telah berada di makam yang tinggi sebagai anak yang soleh di sisiku, kini aku kabulkan doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya aku sediakan dalam neraka, kini telah kupindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. 2 anak yang soleh dapat menebus dosa orang tuanya yang awal mulanya akan dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya dipindahkan ke surga. Ini adalah syarat berbakti kepada orang tuanya, walaupun wajah ibu dan ayahnya seperti babi. Mudah-mudahan orang tua kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Seburuk apapun kedua orang tua kita itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa.
Sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua anak yang soleh akan membantu kedua orang tua untuk mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para orang tua di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada kedua orang tua bukan melalui uang, tetapi sayang seorang anak pada kedua orang tua adalah dengan doa, supaya kedua orang tua kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Setelah ditelusuri riwayat paling awal tentang kisah Nabi Musa dan babi, bersumber dari kitab Qut Al-Qulub fi Mu Amalahal Mahbub wa Wash Al-Murid ila Makam Tauhid, atau yang sering disingkat Qut Al-Qulub. Kitab yang berisi tentang ajaran tasawuf tersebut merupakan buah karya tokoh sufi bernama Abu Talib Al-Makki, W386H. Dari kitab tersebut, kisah Nabi Musa dan babi ini kemudian dikutip beberapa kitab lain, seperti Ihya Al-Ulum Eddin karya Imam Al-Ghazali, W505H, Hayat Al-Hayawan Al-Kubra karya Kamaluddin Muhammad bin Musa Ed-Damiri, W808H, dan Barikah Mahmudiyah fi Syartarika Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah karya Muhammad bin Bir Ali bin Iskandar Ar-Rumi Al-Birkiwi, W981H. Berikut ini adalah terjemahan dari riwayat tersebut sebagaimana yang disebut dalam Qut Al-Qulub. Dari Utbah bin Waqid, dari Utsman bin Abi Sulaiman, ia menuturkan bahwa ada seorang lelaki, sebut saja namanya Fulan, yang bekerja membantu Nabi Musa. Ia pun banyak menimba ilmu dari Nabi Musa, hingga ia menjadi kaya dan banyak hartanya. Si Fulan lantas menghilang sekian lama. Nabi Musa bertanya-tanya tentang keberadaannya. Beliau tidak mengetahui kabar berita si Fulan sedikitpun. Hingga suatu hari, seorang lelaki datang bersama seekor babi untuk menemui Nabi Musa. Tangan lelaki itu menghela seutas tali hitam yang terikat di leher sang babi. Nabi Musa bertanya kepada lelaki itu, "Apakah Anda mengenal si Fulan?" Lelaki itu menjawab, "Ya, dia adalah babi ini." Nabi Musa lantas berdoa, "Ya Tuhan, aku memohon kepadamu untuk mengembalikan babi ini kepada keadaannya semula, agar aku bisa bertanya atas musibah yang menimpanya ini." Allah pun menurunkan wahyunya kepada Musa. "Ya Musa, walaupun kau berdoa kepadaku sebagaimana Adam berdoa, apalagi doa orang yang lebih rendah daripadanya, aku tidak akan mengabulkan doamu. Namun aku tetap memberitahukanmu mengapa aku mengutuknya menjadi babi. Hal itu karena ia mencari dunia dengan menjual agama." Riwayat itu disampaikan oleh Muhammad bin Ali bin Atiyah atau yang dikenal dengan nama Abu Talib Al-Makki. Kisah tersebut bukanlah berasal dari sabda Nabi yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Abu Talib sendiri menyebutkan bahwa ia mendapatkan riwayat tersebut dari Utbah bin Waqid. Namun Utbah bin Waqid sendiri tidak ditemukan dalam kitab-kitab biografi para perawi. Memang banyak nama Utbah ditemukan dalam kitab-kitab Rijal al-Hadits, namun sejauh ini penulis tidak menemukan nama Utbah bin Waqid. Dalam biografi Abu Talib Al-Makki sendiri, tidak ditemukan informasi bahwa ia pernah memiliki guru bernama Utbah bin Waqid. Sedangkan Utsman bin Abi Sulaiman memang ditemukan dalam kitab-kitab biografi perawi. Namun ia tidak disebutkan memiliki murid yang bernama Utbah bin Waqid. Utsman bin Abi Sulaiman sendiri disebut sebagai perawi yang bisa dipercaya, siqah, oleh para ahli hadis sebagaimana ditegaskan oleh Abu Hatim dalam karyanya Al-Jarh wa At-Ta'dil. Dengan demikian, dilihat dari aspek sanad, riwayat tentang kisah Nabi Musa ini memang bermasalah. Ada rantai yang terputus, baik antara Abu Talib Al-Makki dengan Utbah bin Waqid, maupun antara Utbah bin Waqid dengan Utsman bin Abi Sulaiman. Kisah di atas berisi tentang peristiwa yang diklaim dilakukan oleh Nabi Musa. Dalam kajian ilmu tafsir, sebagaimana dijelaskan oleh Husain Az-Zahabi dalam At-Tafsir wal Mufassirun, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peristiwa atau konsep keagamaan pada masa Nabi Musa dan Nabi Isa termasuk dalam kategori riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ini merupakan tradisi lisan dalam masyarakat Yahudi dan Nasrani yang kemudian masuk dalam khazanah peradaban Islam. Riwayat-riwayat tersebut sulit diverifikasi kebenarannya. Meski demikian, bukan berarti kita boleh langsung memvonisnya sebagai berita bohong. Nabi Muhammad sendiri memberikan arahan bagaimana sikap umat Islam terhadap riwayat Israiliyat. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata, para ahli kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Rasulullah SAW pun menimpali, jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Katakan saja kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Sahih Bukhari, hadis nomor 4215. Dalam hadis lain, Nabi juga memberikan arahan bahwa boleh kita menyampaikan kisah Israiliyat, tapi tidak boleh menganggap kisah itu sebagai hadis yang berasal dari beliau.
Hal itu disampaikan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Ceritakanlah tentang Bani Israel. Hal itu tidaklah berdosa. Namun barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah ia bertempat di neraka. Sahih Bukhari, hadis nomor 3274. Menurut sejarawan Ibnu Al-Kaisarani, W507H, dalam Al-Ansab Al-Muttafaqah, Abu Talib Al-Makki adalah seorang lelaki saleh yang tekun beribadah dan memiliki beberapa karya tulis. Gelar nama Al-Makki di belakang namanya bukanlah menunjukkan bahwa ia penduduk Mekah. Namun ia adalah penduduk gunung yang kemudian tumbuh besar di Mekah. Setelah wafat Abu Al-Hasan bin Salim, seorang tokoh ulama di Bashrah, Abu Talib pun masuk Bashrah dan mengutip banyak pendapat Abu Al-Hasan. Ia lantas menetap di Baghdad dan mendirikan majelis taklim yang dihadiri banyak orang. Salah satu pendapatnya yang kontroversial adalah bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi para makhluk daripada Sang Khalik. Setelah pendapat itu menyebar di tengah masyarakat, orang-orang pun menudingnya mengajarkan bid'ah. Masyarakat lantas mengasingkan dan melarangnya untuk berbicara di depan umum. Sedangkan menurut Al-Hatib Al-Baghdadi, W463H, dalam kitab Tarikh Baghdad, Abu Talib menyebutkan dalam kitabnya Qut Al-Qulub beberapa hal yang mungkar terkait dengan sifat-sifat Allah. Terlepas dari tudingan miring terhadap Abu Talib Al-Makki di atas, beliau tetaplah seorang tokoh ulama yang harus dihormati. Karya beliau Qut Al-Qulub sampai hari ini merupakan salah satu rujukan awal ajaran tasawuf. Ketika menyitir riwayat tentang Nabi Musa dan babi, beliau sedang membahas tentang ajaran tasawuf mengenai pentingnya zuhud, terutama bagi para ulama. Namun, bukan berarti kita boleh menelan mentah-mentah riwayat tersebut. Karena riwayat-riwayat Israiliyat tersebut memang sulit untuk diverifikasi kebenarannya.